Makanya kita disuruh tuh lipat tangan sama makomnya dengan orang yang meninggal dunia. Makanya sholatku, ya, nyawaku ya Allah, kuserahkan untukmu. Makom kedudukannya dengan orang meninggal itu sama sebenarnya. Tiada daya dan upaya itu jasad di situ, di sholat itu. Itu rasa. Wujud itu tidak ada tapi rasa. Itu yang dikatakan wujud. Lalu dia maujud atau berubah. Dia maujud atau beranasir menjadi batang tubuh kita. Atau dia telah bersifat. Zat ini telah bersifat. Buktinya apa? Buktinya yaitu kulit kita, daging kita. Inilah yang dikatakan innani anallah, atau akulah wujudnya Allah itu. Tapi bukan keakuan kita yang mengatakan, hanyalah Allah yang mengatakan di situ. Karena kita masuk dalam konteks pemahaman dan memahamkan, ini hanyalah artinya bagaimana kita mengatakan, artinya bagaimana kita menerangkan. Jangan dulu sholat kalau kita masih merasa mengaku diri di situ. Jangan dulu sholat, tak usah buru-buru, santai aja dulu. Yang penting kita berjalan masih mencari kebenaran. Sahabat beriman, kalau kita sudah tahu rasa itu siapa, yang wujud di dalam diri kita, yang mampu menguasai diri kita, yang mampu membuat kita mati, yang mampu membuat kita hidup, yang mampu membuat kita bisa sakit atau sehat, atau sebaliknya, itu semua dikendalikan oleh rasa atau yang dikatakan batinnya Allah, atau dikatakan yang jatuh pada diri kita adalah nyawa bagi kita. Inilah Rabbani, ruhku kata Allah, yang menguasai diri manusia. Inilah rasa, naik turun. Perasaan kita itu dia naik dan turun, tapi dia itu nggak pernah turun dan tidak pernah naik. Cuma rasa kita merasakan dia naik, dia turun di dalam diri kita. Tapi itu penempatannya dia nggak turun dan naik, pokoknya dia nggak bertempat. Dia mengisi segala ruang kekosongan yang ada di dalam diri kita. Dia meliputi alam-alam di dalam diri kita ini, sehingga kita bisa mampu ada, mampu apa? Mampu kelihatan, mampu nyata. Kita ini nggak ada sebenarnya, sahabat beriman. Kita ini kosong kelihatan itu. Kalau nggak ada dia, makanya ada dianya. Makanya ada Zohir ini. Jadi kita kembali kepada dia. Jadi jangan kita menundukkan hawa nafsu kita, ego kita, sahabat beriman, karena nafsu. Tapi kita menundukkan rasa ego kita, nafsu kita, pikiran kita kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada yang baik, artinya tidak ada tobat yang baik di sisi rohmu ya Musa. Hanya kamu mematikan diri kamu. Berarti maksudnya bagaimana pikiran kita ini, ego kita ini, rasa sombong kita ini kita matikan untuk hanya kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh Allah. Itu yang namanya kita tunduk. Itu yang namanya kita melakukan perintah-perintahnya.
kajian. Semua ada dalam Al-Quran. Ada kodat-kodat hujayanya. Semua artinya tidak para mursyid, artinya atau para wali-wali kita dulu atau para guru-guru kita dulu. Itu sebenarnya mereka semua artinya tidak keluar dari Al-Quran. Mereka mendapatkan semua di dalam Al-Quran. Makanya bagaimana kita melihat kematian mereka ya, terasa bagus, terasa harum, melihat kematian mereka tersenyum. Bedanya zikir tunggal sama zikir sakaratul maut apa? Kalau zikir tunggal itu artinya untuk kita mengetahui, untuk lebih dekat kepada Allah kan ya. Iya. Kalau kita sudah zikir tunggal berarti udah nggak ada yang lain tuh. Sudah kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya zikir batin atau zikir tunggal. Itu udah nggak artinya bagaimana kita mengamalkan zikir itu untuk kita tidak merasa diri kita. Artinya zahir ini artinya untuk kita menghilangkan pelan-pelan keakuan kita yang melakukan artinya sebagai amalia zahir kita. Kalau zikir Allah Bang Yuda, kalau zikir Allah ya, ada juga zikir Allah ada juga. Allah ada juga. Tapi lihat posisinya itu apakah tafakur ya atau ada mode zikir atau tadabbur ya macam-macam sahabat berimannya atau bertasbih. Kalau Allah itu jangan artinya kalau sudah yang dikatakan Allah itu bukan lagi mulut kita yang ngucap, kalau namanya zikir ya, kalau zikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dikatakan zikir itu bukan menyebut sahabat beriman. Ya, zikir itu tidak menyebut. Ya, jangan salah kaprah ya. Ya benar, subhanallah. Ya memang kadang-kadang juga kita selama ini mungkin ya. Tapi kalau kepekaan kita munculkan sahabat beriman untuk kita merasakan yang hidup di dalam diri kita luar biasa nikmatnya. Barbar istighfar. Kalau kita mengatakan hanya cuma cukup mengatakan Allah Maha Penyayang, penyayangnya apa sama kita sahabat beriman? Kalau Allah Maha mengetahui apa sama kita sahabat beriman? Kalau Allah Maha kasih sayang apa sama kita sahabat beriman? Apakah kamu sudah tahu, apakah kamu sudah kenal apa yang penyayangnya Allah bagi kita apa? Padahal Allah cuma ngomongin berjalanlah di jalanku dengan membawa 7 perjalanan dalam diriku. Cuma itu doang, nggak ada minta lain-lain Allah. Dunia terserah kamu ya hambaku, dunia terserah kamu. Tapi jangan kamu berbalik kepada aku. Kita udah numpang hidup, kita udah numpang ketemu keluarga, kita udah numpang cicipi dunia. Tapi lupa dengan perjanjiannya yang dulu. Jangan lupa dengan diri, kata Allah. Sesungguhnya apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Ya, Engkaulah Tuhan kami ya Rabb kami. Engkaulah Tuhan kami. Tapi kami lengah terhadap ini dan kami menjadi calon-calon penghuni surga, penghuni neraka yang akan merasa menyesal seumur hidup. Istiqomah yang lurus ya Allah. Makanya
Makanya saya di sini menyampaikan, sahabat beriman, menyampaikan bukan sekadar artinya saya ini sebenarnya bagaimana saya menyampaikan, bagaimana juga saya memberitahu diri saya. Jangan kita bertuhan dengan cara kita. Jangan kita berkeyakinan kepada Allah dengan cara kita. Karena kalau dengan cara kita, kepekaan yang rasa-rasa tadi akan hilang kepada diri kita, sahabat beriman. Apakah kita tidak bersyukur? Sudah kita bersyukur. Kadang-kadang kita cuma minum teh, rasa manis, tapi kita tidak peka. Siapa yang sebenarnya memberikan kita rasa itu? Tidak peka kita. Kita makan, kita merasa kenyang, tapi kita hilang di situ. Dengan apa? Bagaimana kebesaran Allah di dalam diri kita tentang rasa itu, sehingga kita merasakan kenyang. Hilang rasa-rasa kepekaan. Apa? Kenapa kita meyakini Allah dengan cara kita, beriman kepada Allah dengan cara kita, sehingga kepekaan yang muncul di dalam diri kita, rasa-rasa itu hilang kepada kita. Pikiran kita ini dia hari-hari menggulingkan kita, sahabat beriman. Ini siapa yang senyum dari diri sendiri? Senyum lah. Senyum aja kepada diri sendiri, terima aja. Gak apa-apa Wandi, gak apa-apa. Itu hidayah. Kan ini kata-kata kalamullah yang disampaikan berkah bagi kita. Halapikan rezeki kita semuanya. Tapi kalau keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, kita sudah mencampur adukan dengan kepala kita, itu akan, artinya rasa-rasa tadi itu akan hilang. Menjadi apa? Menjadi apa yang saya katakan tadi, menjadi hati yang merasa kayak hatinya keras, hatinya kayak keras, kayak batu. Sehingga kita tidak merasa peka lagi. Padahal rasa di dalam diri kita ini tiap hari untuk menghidupi kita, tidak makan, tidak tidur, tidak untuk disiapin, artinya disuapin atau kita memelihara, enggak. Dia hanya, artinya bagaimana dia untuk, artinya hanya meminta satu saja di dalam diri kita, untuk mengenalnya, sahabat beriman. Kita tidur, dia tidak tidur, sahabat beriman. Dia selalu naik dan turun, sehingga organ-organ di dalam tubuh kita ini bekerja dengan aktif. Subhanallah. Cuma kita tidak peka, karena kita sudah, artinya berkeyakinan kepada Allah, beriman kepada Allah itu dengan cara kita, dengan cara apa yang kita katakan, artinya apa yang dikatakan oleh pikiran kita. Saya kalau belajarin, minta maaf ya kan Henry, kalau saya belajarin santri-santri di sini, yang terutama itu artinya bagaimana kita mematikan keakuan kita. Untuk apa? Untuk kita bagaimana belajar untuk merasakan rasa yang di dalam diri kita. Kalau kita masih merasa, ya syukur alhamdulillah. Merasa ganteng, merasa sehat, alhamdulillah semua. Makan masih merasa kenyang, makan buah masih ada rasa-rasa manis, alhamdulillah. Makanya kalau orang yang sudah masih memandang dirinya, artinya memandang dirinya ini nyata, sahabat beriman, ya, kalau orang masih memandang diri kita ini masih nyata, masih zahir, masih dilihat orang, berarti Allah di situ masih memandang. Berarti kita harus sadar di situ. Kalau saya masih zahir, berarti Allah masih memandang saya. Masih di samping saya, Allah masih di dekat saya. Berarti yang menghidupi saya adalah Allah. Saat kita melihat zahir kita, berarti kita sudah mengingat Allah di situ. Lihat zahir kita masih bergerak, berarti artinya di situ kita harus mengingat. Kita selagi masih nyata, masih bisa dipandang, disitulah kita masih, artinya bagaimana kita harus mengingat Allah dalam 24 jam. Kalau kita masih bergerak, masih apalnya Allah, ya ingat Allah. Tapi kalau sudah tidak kelihatan, sudah tidak nyata, itu Allah nggak mandang sudah. Kenapa? Kita sudah kembali kepada, kalau udah nggak kelihatan,
selagi masih kelihatan, masih berbentuk zahir, berarti di situ masih ada pandangan Allah. Dengan pandangannya inilah seakan-akan kita merasa dipandangi oleh Allah. Disitulah kita mengingat, saat kita melihat zahir kita ini, berarti disitulah kita harus melihat, harus mengingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, lihat gerak kita, oh bergerak ini masih atau masih satu, masih kelihatan. Berarti saya masih dalam pandangan Allah, saya masih dalam pengawasan Allah. Berarti bagaimana kita harus mengingat Allah. Inilah yang dikatakan mengingat Allah, atau artinya beribadah dalam 24 jam. Kalau orang sudah sadar kayak gitu, udah dah. Itu udah artinya bagaimana jalan kita sudah menempuh kepada jalan-jalan yang dijanjikan oleh Allah tadi, atau jalan-jalan yang lurus tadi. Subhanallah. Oh, artinya ya jangan kita berarti harus enggak usah. Barang siapa yang artinya yang mau ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu terserah bagaimana. Yang butuh kita harus ada gelar. Ilmu, pemahaman itu hanyalah tangga, sahabat beriman. Itu hanyalah pintu untuk menggampangkan kita mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah mengenal, berarti gampanglah kita ini untuk mengetahui mana yang batil dan mana yang tidak wajib kita ucapkan atau kita membawa dalam pemahaman, dan mana yang hak. Kita udah tahu tuh mana yang hak dan mana yang batil di dalam diri kita, yang tidak boleh dikatakan oleh zahir, dan mana yang sah dikatakan oleh ruhani bagi kita. Tapi kadang-kadang kita artinya yang batil, ya kita membawa dengan keakuan, artinya kita membawa dengan pemahaman Allah, artinya bagaimana keakuan diri kita ini kita membawakan dengan pemahaman Allah. Karena yang zahir ini, yang amalia ini nggak sampai ke sana, sahabat. Jadi dia membedakan dengan artinya kita sudah mengenal kodrat-kodrat yang ada dalam diri kita. Ini kodrat yang hakiki, kodrat yang suci, yang dieksekusikan. Udah tahu tuh, udah kenal. Oh, ini zatnya udah bersifat. Jadi apa gerakan kita? Jadi apa penglihatan kita? Oh, berarti ini yang hakiki, yang artinya yang termasuk golongan ibadah bagi diri kita. Kalau yang golongan amalia yang mana? Oh, yang perbuatan zahir. Perbuatan zahir yang tidak sampai ke hati. Perbuatan zahir yang tidak sampai ke hati, atau perbuatan zahir yang tidak sampai ke batin, itu yang dikatakan amalia itu tidak langsung artinya, sahabat. Perbuatan amalia atau perbuatan hanya setakat zahir. Tapi apabila perbuatan ini kita sampaikan kepada, artinya sampai kepada diri yang dijadikan oleh Allah atau nyawa bagi kita, atau rohani bagi manusia, ini sudah dikatakan ibadah. Karena suka semua hijab-hijab yang belum kita ketahui, dia akan menjabarkan, sahabat beriman. Jadi jangan kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang ditutup akal sehatnya, ditutup hatinya oleh Allah, sahabat beriman. Jadi kalau kita mendengar pemahaman orang lain atau di room orang lainnya, sahabat berimannya tentang tapi kita lihat keadaannya, sahabat berimannya. Kalau memang artinya pembahasan itu adalah tenang, ya, tidak saling perdebatan, itu yang kita dengar, sahabat beriman. Karena itu adalah mutiara, artinya mutiara bagi kita, pengetahuan bagi kita. Karena ilmu ini lebih tinggi daripada iman, sahabat beriman. Walaupun itu lewat VT, ya, activity-nya teman-teman, artinya bagaimana kita screen out, kita ambil ilmunya. Kenapa? Ilmu itu adalah Allah sendiri, paham itu adalah Allah sendiri, semua adalah Allah sendiri. Makanya Allah itu memiliki sifat kemustahilan, sifat mustahil bagi akal, tapi tidak mustahil bagi
bagi hati kita. Batin kita gak mustahil tuh. Mustahil. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu didapati, artinya didapati bingung. Tapi sesungguhnya dalam kebingungan itu akan dibukakan pintu-pintu hidayah bagi kamu. Cuma kita artinya bagaimana ya? Karena Allah sudah menutup hati kita, kalbu kita, hati nurani kita, atau yang dikatakan nurani, atau dikatakan hatiku kata Allah. Ada ni di situ, ada ni ya, nurani, ruhani, ruhku kata Allah. Kalau udah ditutup itu udah habis udah pasif dah. Makanya keimanan ya, bagaimana kita keyakini Allah itu adalah artinya bagaimana kita sampai kepada hakul yakin. Berarti kepala kita di situ jangan ikut sahabat beriman, pikiran kita apa yang muncul di pikiran kita jangan kita ikutkan sahabat beriman. Biarkan hati ini yang beriman, biarkan batin kita ini yang beriman. Kalau sesungguhnya asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya aku adalah Allah dan Muhammad aku juga. Kita memandang zahir kita. Muhammad itu adalah sifatnya, makanya disebut aku juga. Asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Muhammad adalah aku juga atau sifatku sendiri. Kita memandang zahir kita. Kenapa? Ya kita memang dari asalnya dari Allah. Lepas itu kita mau mengkaji yang mana untuk mengenal Allah? Mau mengkaji pohon? Mau mengkaji batu? Kan nggak mungkin, mustahil. Berarti kita harus mengkaji diri kita yang datangnya dari Allah. Karena ada diri, ada Tuhan. Tidak ada diri, tidak ada Tuhan, sahabat beriman. Diri apa itu? Bukan diri kita. Diri yang dijadikan tadi. Makanya diri ini yang memanggil, yang maha hidup itu adalah Allah. Allah tuh sendiri tuh. Ya, kalau kita menukil dari awal ya, Allah itu masih sendiri. Belum ada yang manggil dia Tuhan. Belum ada yang manggil dia nama Allah. Gak kelihatan dia kosong, tapi ada. Kosong itu dalam bahasa ilmu itu ada. Kosong ya, itu ada. Sama halnya ya, artinya di dalam sebalikannya, karena dikatakan kosong itu kayak macam artinya halus gitu ya. Ini belum ada yang manggil dia nama Allah, belum ada, atau yang manggil dia nama Tuhan, belum ada. Ya wujudkanlah, ya wujudkan nyawanya sendiri, artinya ruhnya itu. Biar apa? Biar dia dipanggil dengan nama Allah. Dan wujud ini dia minta tuh, berikan aku hayat ya Allah, berikan aku nyawa, biar berikan aku nyawa, berikan aku hayat. Allah berikan tuh, dia tiupkan. Udah hayat nih tapi belum kelihatan. Nah itulah manusia. Inilah yang panggil, yang berzikir tadi ha. Dengan apa? Alif lam ha. Belum ada yang manggil Tuhan lagi, belum ada. Dia sudah berzohir baru dipanggil Tuhan yang menguasa. Makanya kalau kita sudah mendalam, sudah mencakup di diri kita, udah nggak ada namanya tuh. Balik kepada asalnya yang tadi. Kalau kita mengulangi lagi alif lam ha, itu adalah milik nama Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan, Allah Tuhan, berarti dia menjadi ketuhanan alam semesta. Menjadi Tuhan, pas itu kita masukkan ke dalam diri kita, menjadi alif lam ha, asma bagi diri kita, yaitu aku Allah. Kita masukkan ke dalam, sudah nggak sebut lagi. Karena sudah apa? Karena sudah di situ. Sudah rahasia bagi kita. Makanya kalau saya mengatakan aku Allah, banyak yang salah prasangka. Dia mengaku Tuhan tuh, padahal bukan. Allah itu asmanya, alif lam ha. Makanya kita dikatakan asma. Saya ini asma, saya ini ayat, saya ini alam, saya ini ayat, saya ini juz, saya ini kitab.
semua yang menyimpan, artinya semua di dalam diri saya adalah perbendaharaan dari Yang Maha Kuasa, yang menyimpan ribu-ribu juta yang tidak diketahui di dalam diri saya, yang menyimpan misteri Allah. Makanya dikatakan awalnya diri adalah Tuhan padahal tunggal. Karena apa? Setiap lahirnya manusia ada dirinya Allah yang menguasai diri manusia. Allah tiupkan turunnya tuh untuk afal, untuk gerak. Jadi yang menguasai manusia siapa? Yang menguasai manusia adalah dirinya yang dijadikan tadi oleh Allah. Karena apa? Allah itu mustahil bagi kita untuk menampakkan mukanya saat pagi, apalagi dia masuk di dalam diri manusia. Sedangkan dia mau menampakkan mukanya saja, jangankan mukanya, mungkin suaranya di alam semesta ini akan hancur alam semesta ini. Apalagi tangannya. Karena apa? Dia tidak bisa diumpamakan, sahabat. Karena tidak bisa diumpamakan ini, dia akan menampakkan wajahnya di alam semesta, akan hancurlah alam semesta. Apalagi apa? Apalagi dia memasuki dalam diri manusia itu. Karena apa? Dia tidak terjangkau, makanya dia kasih wujudnya tuh sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia itu ada. Yang kamu ikutin itu tuh. Wujudku itu yang kamu ikutin sebagai perantaraan. Tajalin sebagai tajali. Itu dirinya, bukan diri palsunya. Itu yang tidak sekutu dengan Allah, bukan diri palsunya. Itulah diri yang dikatakan yang ditiupkan oleh Dia. Kalau dirinya yang ditiupkan berarti sama saja dong, sebagian dari dirinya Allah. Itulah yang kembali kepada Allah itu. Karena apa? Nah, makanya diberikan perantara kepada manusia. Karena apa tadi? Alasannya apa? Karena alasannya kalau dia memandangkan wajahnya di alam semesta ini, Allah akan hancur alam semesta ini. Makanya kita ini tidak ada apa-apanya, sahabat beriman, seakan-akan dia memegang kaki serbuk alam semesta ini di tangan kanannya atau tangan kiri. Dia artinya menghancurkan mudah saja. Hanya dengan wujudnya itu adalah perantara untuk kita mengenal kekuasaannya, untuk kita mengenal kekuasaannya, artinya mengenal arsinya, mengenal kursinya. Dengan perantara si wujudnya tadi. Kalau kita sudah mengenalnya, kita akan sudah melihat kekuasaan Allah di situ. Apa kekuasaannya? Dia mampu menghidupi saya. Kalau kita sudah mampu melihat diri kita, kita akan melihat alam semesta. Oh, alam semesta ini dari saya. Dari wujud tajamnya manusia, dari wujud kodratnya manusia. Alam semesta ini ada karena saya ada. Pohon ini ada karena saya ada. Al-Quran ini ada karena saya ada. Hewan ini ada karena saya ada. Semua diambil dalam diri manusia. Karena apa? Sudah dikatakan tadi di surat Maryam, sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum berwujud. Sebelum alam semesta ini ada, manusia itu sudah ada. Makanya jangan kita mengatakan sekali-sekali kita ini berasal dari tanah. Tapi kalau kita mengatakan tentang saripati, ya, bukan juga saripati. Makanya saya katakan tadi, tanaman, pohon-pohon semua dari dalam diri manusia. Karena apa? Dalam diri manusia ada ruh yang dikatakan ruh abadi. Makanya manusia itu tumbuh dengan artinya tumbuh sampai dewasa. Karena apa? Di dalam dirinya ada ruh abadi. Ruh tumbuh namanya. Jatuhnya kepada apa? Odat tumbuh-tumbuhan. Di dalam diri manusia juga ada apa? Ada ruh hawani. Jatuh kodratnya kepada apa? Kepada hewan-hewan. Makanya manusia itu ada kadang-kadang ada sifat buasnya, sifat rakusnya. Ada sifat apa? Ada sifat nar bagi kita. Yaitu apa? Kebaikan, kasih sayang, benar. Artinya sifat nur atau sifat malaikat bagi kita. Ada sifat nar, ada sifat man, pokoknya macam-macam sifat. Sampai berlapis sampai 7 di dalam diri manusia. Itu ruh, tingkatannya makhluk. Yang tidak makhluk tadi adalah ruhani. Itu adalah ruhani atau nyawa bagi manusia, itu yang dikatakan ruhaninya manusia.
Ya, dengan pemahaman ini kita sudah tahu ya kodrat-kodrat Allah yang suci, yang dekat dengan Allah, yang tidak sekutu dengan Allah ternyata adalah nyawa saya. Sekarang kita sudah paham. Karena sudah kita paham, ya bagaimana kita keakuan kita ini kita matikan pelan-pelan saja dulu ya. Jangan kita tergesa-gesa. Kita belajar mematikan diri kita. Bagaimana rasa egois kita, bagaimana rasa iri kita di dalam diri kita, merasa iri, dengki, sombong dalam segala-galanya apa yang kita miliki, merasa berilmu, merasa sudah suci, merasa sudah benar daripada orang lain, merasa paling mulia, merasa paling apa, pokoknya segala macam. Kita matikan pelan-pelan. Sesungguhnya dia yang maha mulia, maha suci, maha benar, maha berkuasa, maha kuat, maha pemberi, maha bersedekah, dan maha segalanya terhimpun dalam 3.000 Asmaul Husna sehingga dirangkum menjadi 99 Asmaul. Kalau kita sudah paham, ya kita mari sama-sama kita menuju di jalan yang tersirat ini. Jalan sudah adanya jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Allah. Semoga di situ kita tidak merasa tidak disesatkan lagi oleh pikiran-pikiran kita. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan, kalau keimanan, keyakinan jangan kita menggabungkan dengan kepala kita. Ya, sahabat beriman itu saja pesan saya. Kalau kita menggabungkan dengan kepala kita, keimanan kita akan amburadul. Amburadul sudah nggak menentu sudah. Itu berarti kita berkeyakinan beriman kepada Allah dengan cara kita sendiri. Sesungguhnya ilmu, makanya saya katakan tadi, yang menyampaikan syariat itu ada walinya, yang menyampaikan marifat itu ada wali-walinya. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran semua ada walinya. Siapa walinya? Yaitu manusia, yaitu sebagai wali diri kita sendiri. Wali itu tidak kemana-mana, tapi wali itu adalah diri itu, wali adalah wali itu diri kita sendiri. Itu yang dikatakan wali. Wali itu adalah utusan Allah atau kalau dalam bahasa Amalia penerus Nabi. Kalau dalam bahasa ibadah adalah Rasulullah, utusannya Allah. Karena apa? Dalam diri kita Allah sudah turunkan setiap rasul-rasul di setiap bangsa-bangsa. Allah sudah menurunkan rasul-rasulnya. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang kamu bisa ikuti untuk mendapatkan rahmat kepada Allah. Amin. Mungkin begitu saja kan, Eka. Ada yang mau bernarasi, silakan kan, Eka. Besok lagi ditutup dengan Ya, alhamdulillah. makasih Bang hamba Allah. Sama-sama kan, Evi. Kebaikan hamba Allah. Allah yang walas dengan berlipat-lipat ganda, Allah berikan keberkahan, Allah berikan karunia karena terindah untuk Bang hamba Allah dan seluruh keluarganya. Amin, dengan doa yang sama. Bahagia, selamat sampai akhir masa. Dengan doa yang sama. Amin, Allahumma amin. Nah, silakan Bang Alan. Bang Alan, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والآخرة منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة لنا النار والعفو من الصبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Terima kasih semuanya para kekasih-kekasih Allah. Besok kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak perlu apa-apapun. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.